Di alat yang sangat penting, satu kabelnya ini ada dua soket. Jarumnya bergerak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Semoga baik-baik saja, lancar rezekinya, amin. Oke, kali ini saya akan review sebuah alat yang sangat penting dan rekomendasi ya untuk teknisi. Dan alat ini saya pesan dari online shop ya, dengan harga 70 ribuan ya. Ya, di sini saya pesan menggunakan Shopee, dan ini alatnya seperti ini. Harga 75.000 dan semua termasuk ongkir 79.000 ya. Nah, alat ini adalah untuk kabel PSU ya, power supply, untuk cek tegangan arus di handphone yang menggunakan baterai tanam. Jadi tidak model jepit lagi, dia menggunakan sistem kabel ya, kabel seperti ini, kabel fleksibel, dan di sini ada soket-soketnya ya, tergantung jenis dan merek handphone. Ada Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo. Nah, buka langsung. Alat ini fungsinya sangat penting dan layak untuk dimiliki ya untuk seorang teknisi, karena dengan alat ini bisa ini ya, menentukan tegangan arus, mengecek arus, dan mengecek kerusakan di hardware atau software ya, dengan menggunakan tegangan power supply. Oke, ini sudah kosong, dan inilah alatnya, merek dari Sunshine, Android Mobile Phone Repair Power Cable, seri SS905F. Jadi kita lihat unitnya, langsung kita lihat. Dan di sini ada sertifikat sudah teruji ya. Dan ini kabelnya seperti ini, Sunshine, ada logo Sunshine-nya di sini ya. Dan ini adalah untuk soket ke PSU ya. Oke, saya coba lepas dulu. Di alat yang sangat penting bagi kita sebagai teknisi. Nah, di sini ada beberapa kabel. Oke, kabelnya seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4 kabel ya. 4 kabel, dengan satu kabelnya ini ada 2 soket ya, ada 2 soket ya. Ya, seperti ini, ada 2 soket, ada Xiaomi, ada Samsung ya. Jadi modelnya itu ya langsung dihubungkan ke PCB ya. Di PCB handphonenya ya, di soket baterai, jadi tinggal ditempel saja gitu. Ya, saya akan coba untuk nyalakan PSU nya, dan ini nanti saya akan colokan ke PSU ya. Saya copot untuk kabel yang konvensional ya, kabel lama yang udah jepitnya, dan saya akan coba pasang yang kabel ini ya. Yang merah di merah seperti biasa, dan hitam di hitam.
kita kendorkan dulu bautnya, pengencangnya ya, lalu kita masukkan, lalu kita kencangkan kembali ya. Ya, supaya tidak lepas. Oke, kita langsung eksekusi ya. Sebagai contoh, saya ada Xiaomi 4X. Kita lepas dulu SIM tray-nya ya. Oke, sudah terlepas. Saya akan coba buka. Ya, sudah terlepas ya. Nah, ini kan ada baterai ya. Ini sudah saya lepas ya, bagian tutup mesinnya. Nah, videonya saya tidak rekam, sudah saya lepas, dan saya akan coba lepas bagian baterai ya. Bagian baterainya kita lepas. Nah, ini di sini ada bagian soket baterai ya. Nah, ini jadi langsung kita coba tes. Di sini ada seri-serinya, ada Samsung, Oppo, Xiaomi ya. Kita cari yang Xiaomi dulu. Xiaomi 456. Nah, nih coba pakai yang ini ya. Kita coba pakai yang ini. Apakah dia masuk ya? Ya, ada tidak masuk. Coba sebelahnya tidak masuk juga. Coba yang tadi ya, ada yang satu lagi. Nah, kita lihat dari sini. Oke, coba kita masukkan di yang ini ya, yang agak besaran. Tidak bisa masuk, jangan dipaksakan. Coba yang sebelahnya, karena dia beda-beda ya, kotaknya ini beda-beda ukurannya ya. Beda-beda ukurannya. Tadi mana ya? Maaf, tadi jatuh nih. Kita coba cari yang sama persis. Coba yang ini ya, cari satu-satu ya yang sesuai ya. Ternyata pas dicari-cari dia tidak sesuai dengan namanya ya. Di sini kan ada MI Note, ada MI sekian-sekian, ada Xiaomi apa nih 4C 5, dan yang di tulisannya ini ya tidak tergantung ini tulisannya ya. Ternyata pas tadi saya cek tidak ada yang masuk pas di yang ada simbol MI nya ini. Nah, kemudian saya cari yang lain ini, ternyata dia masuk yang bukan mereknya. Nah, yang ini ya, bagian ini HW. Nah, ini di PS apa ini saya tidak tahu ini. Dia masuk dan sesuai ya untuk 4X. Ini kan saya menggunakan di PS Xiaomi 4X. Nah, saya gunakan yang versi yang kecil ya. Versi tadi mana ya? Nah, versi yang kecil. Dan ini ada lebarnya dan kecilnya ya. Ternyata tidak sesuai dengan nama di kabelnya ya. Dan di sini saya pasang langsung klop. Ya. Langsung klop. Ya. Nah, di sini ada jarum PSU ya. Saya coba nyalakan. Dan ini kebetulan soketnya tidak ada ya, rusak. Karena ini hanya handphone kanibalan untuk servis. Ini saya coba untuk shortkan saja ya bagian ini ya. Dia bergerak. Oke.
jarumnya bergerak naik. Nah, ini konsumsi arus normal ya. Jadi handphone ini bisa booting ke CPU dan diteruskan ke manajemen MMC ya. Nah, dia goyang-goyang seperti ini, udah dari CPU proses langsung ke MMC, dan MMC berjalan untuk memboot file program Androidnya ya. Nah, ini sudah mulai booting, MMC sudah bekerja. Oke ya, jadi seperti ini ya. Jadi tidak sesuai dengan ini ya, apa namanya, nama-nama di bagian kabel-kabelnya ya, kan ada namanya Xiaomi, Samsung dan sebagainya ya. Oke, seperti ini. Jadi tidak tergantung dari nama di kabelnya ya. Ada Xiaomi, Samsung, tidak tergantung. Tergantung soketnya kita pasin aja ya. Pas yang mana kita masukkan udah terkoneksi di PSU ya. Kita tekan tombol power, apakah dikoneksi, dan ternyata bisa ya koneksi. Yang penting min plusnya sama dengan di kabel ini. Jika min plusnya tidak sama atau kebalikan ya, jika dia dipasang plug, dia langsung bunyi tadi ya, bunyi tut 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 gitu, biasanya PSU bunyi seperti itu. Nah, jadi seperti itulah untuk kegunaan dari kabel ini ya, kabel PSU yang model fleksibel ya, fleksibel baterai. Jadi ini tidak sesuai dengan nama-namanya ya, untuk tipe-tipe handphonenya. Dan yang terpenting, ini sangat rekomendasi dan sangat diperlukan untuk teknisi, untuk alatnya ini dan kegunaannya untuk apa. Dan semoga video ini bisa bermanfaat, dan jika ada salah kata dan kekurangannya mohon maaf. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.